Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Para tetuha, para sesepuh majelis ta'lim al-mubarak yang hadir yang sama-sama kita muliakan, begitu pula Bapak Ketua beserta pengurus, sahibul bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jemaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi syihatin wa afiyah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halalan thayyiban, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan menyambung ke istiqomahan pelajaran kita, fa insyaallah sampai halaman 152, makalah yang ke-8. Betul ya? Wa bil isnadil ladzi yattasulu ilal musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-8. An jumhuril ulama'i rahmatullahi alaihim ajma'in. Innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin. Akramahu bil ismi wal jismi wal ata'i wal khata'i warridha. Ammal ismu fanadahu birrisalati walam yunadihi bil ismi kama nada jami'al anbiya'i mithla adama wa nuhin wa ibrahima wa ghairihim. Wa ammal jismu fa idza da'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an fa ajaba huwa bi nafsihi anhu wa lam yaf'al dzalika lisairil anbiya'i. Wa ammal ata'u fa a'tahu bila su'alin wa ammal khata'u fa dzakara al-'afwa qabla dzambihi haitsu qala afallahu anka. Wa ammar ridha falam yuraddu alaihi fidyatahu wala shadaqatahu wala nafaqatahu kama raddaha ala sairil anbiya. Jumhur ulama atau mayoritas ulama, kebanyakan para ulama radhiyallahu anhum mengatakan bahwa Allah Ta'ala memuliakan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu bahasa memuliakan ini di atas nabi-nabi yang lain, ya, dengan 5 kemuliaan. Jadi Allah memberikan kemuliaan melebihi daripada nabi-nabi yang lain terhadap kekasihnya, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 5 kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Yaitu A atau 1 dengan panggilan Rasul, ya. Yang kedua atau B dengan disebut zat Rasul. Yang ketiga atau C pemberian tanpa permintaan. Artinya Allah memberi Rasulullah dengan tanpa beliau meminta, sudah dikasih oleh Allah. Kemudian yang D atau yang keempat dengan pemberian maaf sebelum berdosa. Nah, jadi ada garansi dari Allah bahwa Allah akan memberikan ampunan, memberikan maaf kepada Rasulullah
walaupun kelak nanti beliau akan berbuat dosa, itu umpama ya. Padahal jelas beliau tidak berdosa. Andaikan beliau berdosa, sudah ada garansi pemberian maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima atau yang dengan keridhaan Allah. Artinya Allah sudah berdahulu memberikan keridhaannya kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengertian panggilan Rasul. Tadi kan disebut yang pertama dengan panggilan Rasul. Panggilan Rasul itu berarti menyandang predikat risalahnya, ya. Nama beliau kan Muhammad atau Ahmad, tapi Allah tidak memanggil beliau dengan sebutan nama beliau, ya Ahmad misalnya, atau ya Muhammad, tidak. Nah, panggilan Rasul berarti ya ayyuhar Rasul. Nah, bahwa Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelar kerasulan, dengan risalahnya. Allah tidak memanggilnya dengan nama langsung, seperti halnya Allah memanggil nabi-nabi lainnya seperti Adam, ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh, segala macam. Itu nama-nama nabi terdahulu. Ketika kita cek di dalam Al-Quran, memang Allah memanggilnya langsung menggunakan namanya. Nah, kalau Rasulullah tidak ada tadi dipanggil kayak nabi-nabi seperti itu. Jadi yang ada tuh ya ayyuhar Rasul, pakai gelar-gelar. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabi. Nah, itu seperti itu Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Adam, ya Adam, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Ya, wahai Adam, uskun, menetaplah engkau dan istrimu di dalam surga. Tapi ya Adam, langsung pakai bahasa ya Adam. Nah, yang dimaksud dengan jisim atau zat Rasul tadi disebut zat Rasul, kemuliaannya. Yang dimaksud dengan jismi atau zat Rasul yaitu apabila Nabi berdoa, maka Allah mengabulkannya dengan wasilah zat diri Rasul. Jadi dengan cukup melalui zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah langsung mengabulkan doa beliau. Dan Allah tidak berbuat yang demikian terhadap nabi-nabi yang lain. Jadi zat Rasul itu atau jisimnya, tubuhnya Rasul itu memiliki keistimewaan yang Allah Ta'ala langsung gitu. Istilahnya itu mengabulkan doa melalui beliau. Nah, kemudian pemberian tanpa permintaan, yang C atau yang ketiga. Allah memberi tanpa didahului oleh permintaan daripada Rasulullah, langsung Allah sendiri yang berkehendak memberi. Allah memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW tanpa meminta terlebih dahulu. Nah, memang inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami memberi engkau al-kautsar dengan pemberian yang banyak. Nah, itu Allah sendiri yang berkehendak untuk memberikan al-kautsar. Ada yang ulama itu menafsiri dengan kata-kata pemberian yang banyak, ada ulama yang menafsiri dengan kata-kata keturunan yang banyak, ada juga maksudnya adalah telaga al-kautsar dan lain sebagainya. Itu di antara perbedaan-perbedaan di kalangan ulama. Yang jelas di situ jelas-jelas kata-katanya inna a'tayna, sesungguhnya kami memberi kepada engkau, ya. Nah, itu sudah dahulu, padahal Rasulullah tidak minta, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sendiri. Contoh lagi yang diberi Allah tanpa dipinta, yaitu kelapangan dada. Ya. Nabi Musa minta, Rabbi syrahli sadri. Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, isyrahli, lapangkanlah bagiku sadri, dadaku. Nah, jadi Allah itu isyarat daripada perkataan Nabi Musa alaihissalam, minta kepada Allah. Tapi Rasulullah tidak minta, langsung Allah sendiri yang ngasih. Yaitu pada surah Alam Nashrah itu, Alam Nashrah laka sadrak. Nah, itu kalau diterjemahkan, bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu. Ya, artinya tanpa perlu Rasulullah minta kayak Rabbi syrah li sadri, Allah yang sudah mengatakan, bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu.
Artinya sudah kulapangkan, kata Allah, bagi engkau ya Rasulullah dada engkau. Nah, itu bedanya pula antara Nabi Muhammad sama Nabi Musa alaihissalam. Jadi diberi tanpa didahului oleh permintaan. Adapun yang dimaksud dengan al-khata', al-khata' di sini disebutkan yang 4 tadi, pemberian maaf sebelum berdosa. Andaikan Rasulullah itu berdosa sudah berdahulu dimaafkan Allah, istilahnya gitu. Adalah Allah memberikan maaf kepada Nabi Muhammad SAW sebelum adanya dosa. Allah Ta'ala berfirman, afallahu anka. Ini sayang tidak disebut ayat berapa ya. Allah telah memaafkan kepadamu. Nah, kalau kita kaitkan pula dengan ayat yang kita baca di waktu pembukaan Maulid ini tadi, ya, yaitu inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Kalau sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, yang akan datang sudah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir dengan keridhaan Allah. Adapun yang dimaksud dengan ridha ialah bahwa Allah tidak menolak Nabi Muhammad SAW pada fidyahnya, sedekahnya, atau nafkahnya. Jadi Rasulullah kalau umpama beliau bayar fidyah, umpama beliau bersedekah, umpama beliau itu memberi nafkah, itu Allah tuh tidak pernah nolak. Kenapa? Saking Allah tuh ridho kepada Rasulullah SAW. Dan Allah pernah menolak nabi-nabi yang lain. Nah, kalau nabi-nabi yang lain itu masih ada bahasa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau melihat daripada penjelasan yang ada di sini. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, doha an ummatihi wa kafara an ummatihi. Nabi telah menyembelih kurban untuk umatnya dan memberi kafarat untuk umatnya. Itu diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa Allah menerima kurban dan kafarah daripada Rasulullah SAW? Karena Allah ridho. Sebagaimana kita ridho sama seseorang, apa yang dihadiahkan ke kita pasti kita akan terima, ya, seada-adanya. Maksudnya itu pemberian yang seada-adanya itu akan kita terima dengan rasa senang, dengan lapang. Kenapa? Karena ridho dahulu kita dengan dia. Istilahnya itu seperti itu. Nah, inilah penjelasan dari makalah yang ke-8 tadi, kira-kiranya seperti itu. Kita lanjutkan lagi sedikit. Makalah ke-9. An Abdullah bin Umar ibn Al-As radhiyallahu anhu, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Awwaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Wa idza batuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mah. Wa idza tada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Wa idza afrata minhu dzamban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Makalah yang ke-9, Imam Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, orang yang memiliki 5 hal berikut ini tentu bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, ini syaratnya berarti kita disuruh harus memiliki 5 hal ini. Supaya apa? Ya pasti kita sangat menginginkan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, maka dari itu kalau memang jujur keinginan kita ingin bahagia dunia akhirat, milikilah 5 ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena
5 hal ini berkaitan dengan hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. 5 hal ini kalau saya amati keterangan yang saya baca pakai bahasa Arab tadi, itu adalah merespon daripada takdir Allah. Ya, Allah menakdirkan kita gini-gini, kita ngeresponnya. Allah menakdirkan kita gitu-gitu, kita meresponnya. Nah, dengan ucapan-ucapan, ya, atau bacaan-bacaan. Apa dia 5 hal ini? A, atau yang pertama, ia suka membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, yaitu dalam setiap keadaan dia suka membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu maksudnya. Ya benar juga sih kalau dipikir-pikir. Daripada kita seakan-akan berjalannya waktu ini tidak kita beri bagian mulut kita, ya rugi. Nah, kalau seandainya memang tidak pakai mulut, ya mungkin pakai hati. Cuman kan kita sadar orang sekelas kita ini biasanya payah mencari keadaan diam, mulut tidak berzikir, lalu hati kita berzikir. Kebanyakan dari orang-orang seperti kita ini kalau sudah mulut aja tidak berzikir, biasanya hati mahayal. Kan biasa begitu kebanyakan. Nah, kecuali kalau orang kelas memang sudah terlatih, dia mulutnya boleh jadi berdiam, tapi hatinya mungkin Allah, Allah, Allah. Atau mungkin hatinya bersolawat, atau hatinya bertasbih. Nah, silahkan. Kalau tidak mampu, berarti seakan-akan kita butuh wasilah, butuh bantuan dulu, supaya hati kita berzikir melalui zikir mulut atau zikir lisan. Yaitu tadi, disuruh mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, bisa seperti itu, terus, ujungnya meninggal, berarti kita meninggal dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang B atau yang kedua, apabila ditimpa musibah maka ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau bahasanya biasa istirja. Jadi setiap kali dapat musibah, ya, musibah itu kullu ma'adal mu'min, segala sesuatu yang menyebabkan hati kita ini sedih, kita jadi terungut, jadi terpikir, jadi terbebani. Nah, itu namanya musibah tuh, dalam bentuk apapun, mau kehilangan, mau kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, itu kita disuruh tadi meresponnya dengan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau tidak sampai ke al-aliyyil azim, ya berarti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sekurang-kurangnya itu, ya, sekurang-kurangnya. Kemudian yang C atau yang ketiga, apabila diberi nikmat maka ia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena bersyukur atas nikmat yang ia terima. Bersyukurnya kepada Allah. Jadi ucapan alhamdulillahirabbil alamin itu reaksi hati. Mulut mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena didahului hatinya menyadari bahwa yang memberikan nikmat ini semata-mata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang sering kita bahas pada pertemuan yang terdahulu. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada nikmat yang ada pada diri kalian itu melainkan itu hakikatnya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berkehendak memberikan nikmat kepada siapapun, terserah Allah. Tidak perlu kita kepengenan-kepengenan, ya. Apalagi kalau cuma nikmat itu sifatnya hanya nikmat duniawi, kayak duit, pangkat, kedudukan. Itu jangan buru-buru kita nak kepengen kayak orang, jangan. Kita kasus yang Gus Miftah nih, anak kan tukang jual es langsung dapat duit puluhan bahkan ratusan juta. Nah, itu dalam hati sebahagian kita, wih kepengennya aku juga kayak gitu. Masih ada tuh. Padahal la hasada ila fitnatain. Tidak boleh kita menginginkan nikmat yang ada pada diri orang itu kecuali dua cuman, kata Rasulullah. Dua itu pertama, orang yang diberi Allah ilmu agama, yang dengan ilmu itu diamalkannya, lalu ilmu itu diajarkannya pula kepada orang lain. Nah, kalau kita nak kepengen, pengenlah seperti itu. Jadi justru kalau nak kepengenan dapat,
itu cari orang-orang yang diberi Allah ilmu agama. Yang ilmu itu sekali lagi diamalkannya dulu. Dia dulu ngamalkan. Setelah diamalkannya, diajarkannya ke orang. Nah, kalau kita saksikan gitu, tetangga kita, kawan kita, guru kita, nah kepengenlah seperti itu. Itu bujur. Sebenarnya memang itu yang disuruh. Itu ritoh bahasanya. Aku kepengen juga kayak gitu, diberi Allah ilmu. Mudahan aku juga bisa mengamalkannya. Mudahan aku bisa pula menyebarkannya kepada keluarga, kepada tetangga, ya, kepada orang lain. Nah, itu kepengenannya bagus. Yang kedua, orang yang diberi Allah harta, lalu harta itu dibelanjakannya atau digunakannya, dihabiskannya dalam menopang kebaikan. Nah, adapun kasusnya Pak Sona Haji ini, kan mohon maaf lahir batin sifatnya masih belum jelas. Kalau yang aku mau diumrohkan bagus, tapi kan beliau juga dapat duit puluhan juta bahkan ratusan juta. Sekarang itu kemana duit itu? Kalau duit itu digunakan untuk dihabiskan kepada kebenaran, jalan yang diridhoi Allah, nah kepengen boleh. Tapi kalau semata-mata cuma sekedar dapat duit, sementara alokasinya masih belum jelas, berarti masih belum disebut duit itu mendatangkan kebaikan. Kalau masih belum mendatangkan kebaikan, jangan nak kepengen kita dapat juga. Paham tak maksud saya? Nah, sedangkan kita ini mohon maaf, terdahulu cinta dunianya. Jadi dalam pikiran kita, seakan-akan dengan dikasih orang duit itu menjadikan bahwa itu adalah sesuatu yang pasti bagusnya. Padahal jawabannya belum tentu. Nah, itu kalau urusannya seperti itu. Jadi jangan cepat-cepat nak kepengenan kalau orang dapat, gitu nah maksudnya. Karena belum tentu sesuatu yang Allah berikan daripada dunia itu mendatangkan kebaikan. Kalau nak tahu betul-betul baik, nah tunggu dia menghabiskannya. Duit tuh, kemana belanjanya? Kalau ternyata beliau menyumbang ini, bangun ini, sokong ini, wakaf ini, sedekah ini, nah bagus berarti. Baru akan ketahuan kemana alokasinya. Lalu kita kepengen juga seperti itu, nah dipersilahkan. Kalau masih sifatnya hanya dapatnya saja, jangan. Jadi dengar kabar-kabar ada orang dapat nikmat, sekedar baru dapatnya lah, jangan buru-buru nak kepengenan. Nyamannya orang tuh ya sugih, seakan-akan sekedar sugihnya handal. Nyamannya orang tuh ya naik pangkatnya, nyamannya orang tuh ya dapat duit, sekedar gitu aja, itu belum lagi disebut mendatangkan kebaikan. Justru kalau tidak lihai-lihai, tidak cakap-cakap di dalam membelanjakannya, itu justru mendatangkan kemudorotan. kayak kasus Korun yang memakai kemewahannya berjalan di hadapan Bani Israel sehingga menyebabkan sebahagian itu kepincut. Ya bayangkan harta sebanyak-banyak idak ditarik pakai pedati kunci aja berapa puluh pedati. Nah, itu sebahagian orang-orang yang mohon maaf tersimpan hubud dunia dalam hatinya, masih dia akan bilang, wah enaknya Korun ya. Nah, pasti gitu, enaknya Korun ya, senangnya aku kalau seandainya aku punya kayak gitu juga. Padahal belum jelas alokasinya kemana. Makanya sebagian orang-orang yang beriman yang dibuka oleh Allah Ta'ala, mereka langsung merespon. Apa responnya? Celaka kau kalau seandainya macam itu cuman yang kau inginkan. Justru pahala di sisi Allah itu lebih mahal harganya. Simpelnya adalah seakan-akan kalau saya pengen memberikan masukan kepada semua jamaah yang ada di sini, jangan cepat-cepat menghiri kepengenan kepada orang yang hanya diberi Allah dunia. Dunia itu isinya ya duit atau barang-barang apa, harta, entah emas, entah apa, atau pangkat kedudukan. Itu kisarannya masih sekali lagi urusan dunia. Jangan buru-buru kita kepengen. Nah, tapi kalau yang diberikan itu adalah urusan-urusan akhirat, amal ibadah misalnya, itu silahkanlah kita kepengenan, karena jelas arahnya pasti bagus. Selagi Allah Ta'ala masih menjaga kita dengan bagusnya hubungan kita kepada Allah Ta'ala, maka sebenarnya kita pun masih diberikan Allah perkara-perkara yang mahal. Jadi jangan pian mahiri sama Pak Son Haji itu yang dapat macam gitu. Beliau pun bayarnya mahal, harus dipermalukan di hadapan khalayak begitu, harus dibungul-bunguli, ya. Nah, kita kuat tak nyandangnya seperti itu. Kalau pian kuat, Pak insya Allah. Tapi nasib aku kuat, aku dihina-hina orang Ustadz misalnya.
tapi tidak pula aku dapat duit macam itu. Nah, mungkin Allah ngasihnya bukan berbentuk duit, tapi bentuk pahala. Atau mungkin Allah ngampuni dosa pian, atau mungkin Allah ingin mengangkat derajat pian. Gitu maksudnya. Nah, dan itu pun mahal harganya. Cuman kan barangnya tidak ketahuan belum. Kalau nak tahu ya tunggulah nanti di hari kiamat. Baru kita akan menyaksikan apa kompensasi dari Allah Subhanahu wa taala atas segala macam keteruan, kepayahan, hinaan, cacian, bulian yang kita rasakan waktu hidup di dunia ini. Nanti Allah akan memberikan kompensasi itu di padang mahsyar. Dan sudah ada memang isyarat-isyarat daripada ulama-ulama kita yang menyaksikan nanti akan membuat mata-mata ini terbelalak di padang mahsyar. Kenapa? Karena ada orang-orang yang waktu di dunia itu tidak berpangkat lalu-lalu, ya, tidak bernilai, seakan-akan tuh orang-orang yang dipandang hina, dipandang rendah. Wih, ternyata di padang mahsyar mereka adalah raja-raja besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat orang-orang terbelalak di saat itu. Nah, di dunia ini tidak ada apa-apanya, tak ada viral lalu-lalu, terkenal indah, ada tidak diperhitungkan orang, tidak ada orang tak merasa kehilangan juga. Ibaratnya seperti itu. Sekalinya Masya Allah, ya, dia punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Coba ngaji kitab mengenal Al-Asmaul Husna. Ada juga di situ kata Guru Bahid orang-orang yang di dunia ini viral. Dari ujung timur sampai ujung barat kenal sama dia, saking masyhurnya. Ternyata pangkatnya di hari kiamat tuh tidak ada mencapai selembar sehelai sayap nyamuk pun tidak ada berpangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan tidak mesti orang yang viral, yang masyhur, yang terkenal di dunia ini, maka nanti akan gitu juga pangkatnya di sisi Allah di padang mahsyar di hari kiamat. Jawabannya belum tentu. Nah, yang bagus yang kita incar tuh sekali lagi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus menjadi target utama kita. Walaupun kita tidak dipandang apa-apa sama orang lain, tidak dihargai, biarlah toh penghargaan dari makhluk ini ya segini-ginilah yang ada, cuman tidak mendatangkan manfaat, tidak juga mendatangkan mudarat. Yang lebih bagus kita fokuskan, kita kejar harus dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, aku harus berharga. Nah, coba kita amati penjelasan makalah ke-8 tadi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diangkat derajatnya dengan 5 perkara tadi itu dibanding dengan para nabi yang lain. Itu kenapa seperti itu kedudukan Rasulullah? Karena beliau paling bagus di dalam menduduki sifat kehambaannya. Sifat kehambaan itu karena hamba bahasa Arabnya abdun. Karena beliau adalah menjadi hamba sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita harus pintar-pintar merasa-rasakan kehambaan kita. Apa yang sering tuh dibahas sudah. Kita itu sadar diri kita tuh bodoh, kita tuh sadar diri kita tuh lemah, kita tuh sadar diri kita tuh hina, kita tuh sadar diri kita tuh miskin. Rasakan kehambaan itu. Nah, bodoh, hina, lemah, miskin. Jangan sesuatu yang Allah berikan kepada kita daripada pekerjaan, harta, pangkat, kedudukan, lalu kemudian menyebabkan kita lupa dengan hakikat kehambaan kita tadi. Itu yang dikehendaki. Jangan sampai kita melupakan sifat kehambaan kita, sifat dasar tadi. Rasulullah kalau sudah berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala, beliau merasakan kemiskinan beliau, merasakan kelemahan beliau, merasakan kefakiran beliau, merasakan kehinaan beliau. Makanya Allah senang. Nah, dengan senang itulah makanya Allah memanggilnya pakai kata-kata abdun. Karena Allah mengakui kehambaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi apa? Karena tahu diri tadi itu dengan kehambaan, pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas rata-rata. Dan itu yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tugas kita di antara belajar macam ini ia mengembalikan sifat kehambaan kita tadi itu. Jangan sampai kita terkecoh dengan polesan-polesan yang Allah berikan. Kenapa? Karena polesan-polesan itulah yang bisa menyebabkan kita lupa, tidak sadar diri. Sehingga yang terjadi adalah tidak sadar awak ni hamba, malah justru yang diambil sifat ketuhanan. Merasa awak mulia, padahal mulia itu sifatnya Allah. Kenapa pula kau mulia dengan harta? Kenapa pula kau mulia dengan pangkat kedudukanmu?
sadar gitu, istilah seakan itu hanya polesan saja, ujian istilahnya bahasa lainnya itu. Nah, jadi kita harus merasakan sifat kehambaan kita. Itu Allah pasti ketujuh kalau pian itu tidak terlalaikan dengan polesan-polesan tuh. Jadi tetap sadar diri walaupun sebanyak apapun harta yang Allah berikan. Tetap sadar diri walaupun setinggi apapun pangkat yang kita sandang dalam kehidupan sehari-hari. Tetap aku nih macam tadi, bodoh, hina, miskin, apalagi tadi, lemah. Ingat terus itu dimanapun berada. Pak, insya Allah kita punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak siapa tadi? Junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, itulah manfaatnya kita hadir ke majelis ini untuk menggugah tadi itu, mengembalikan fitrah kita sebagai hamba. Ya, makanya betapa anehnya kalau ada orang hadir ke majelis taklim, tapi keluar dari majelis taklim itu merasa dia paling harap daripada orang lain. Paling harap itu maksudnya paling suci. Padahal tadi kan kotor, merasa paling mulia. Padahal jelas tadi kan dibilang hamba itu harus hina. Nah, bukan merasa paling mulia keluar kita dari majelis ini, justru merasa paling hina, paling butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang harus selalu timbul dalam hati kita, rasa-rasa kehambaan kita tadi itu. Kalau bisa kita menistilahkannya, insyaallah bihaulillah wa quwwati, selamat, 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 kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadi jangan terkecoh gitu nah maksudnya dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Karena memang banyak orang terkecoh, lalai, sudah berubah keadaannya, ya. Nah, kita jangan sedemikian. Kemudian yang D atau yang keempat, apabila memulai sesuatu, ucapan atau perbuatankah, maksudnya memulai ucapankah atau memulai perbuatankah, ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi setiap memulai sesuatu diucapkannya Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk keluar rumah dengan berbagai versi. Bismillahi amanna billah, atau kalau pakai domirnya domir mutakalim wahdah, amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ada yang langsung Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Terserah. Pakai, pilih salah satu riwayat, amalkan. Ya, kalau saya seperti tadi amantu billah, tapi saya menggunakan lebih banyak ke jamak, amanna billah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian yang terakhir yang E, yang kelima, apabila banyak dosa, fitrah bang. Artinya kita nih tahu-tahu terjerumus gitu, nah melakukan dosa, kesalahan apa. Nah, apabila banyak dosa, ia membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfar tentu maksudnya. Ini kan makanya dibilang di awal tadi sudah saya katakan, ini hari-hari kita akan menghadapi ini. Jadi kapan nanti kita merasukkan bacaan ini, ya macam mana keadaan yang Allah tetapkan ke kita, ya. Nah, kalau macam sekarang ini kita hadir di majelis taklim, kira-kira mana bacaannya? Berzikir, ya tentu jangan kan. Sebenarnya kalau berzikir di majelis hendaknya kita lebih mengkonsenkan untuk mendengar. Nah, kemudian kalau ketimpa musibah, masa ia masuk majelis dianggap dapat musibah? Tidak mungkin kan? Nah, berarti ini apabila diberi nikmat, kita bersyukur kepada Allah, diberi Allah nikmat, diizinkan bisa hadir ke majelis taklim. Nah, maka mungkin yang paling layak kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibaratnya begitu, ya. Keterangan hal itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aktsiru dzikrallah azza wa jalla ala kulli hal, fa innahu laisa amalun ahabba ilallahi wala anjali abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Rawahu Ibnu Sarsari. Artinya, perbanyaklah zikir kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung dalam setiap keadaan. Karena sesungguhnya tidak ada amal yang lebih dicintai Allah
Dan tidak ada amal yang lebih dapat menyelamatkan seseorang dari semua kejelekan di dunia dan akhirat selain zikir kepada Allah. Nah, jadi di surah tadi awalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, terserah tadi itu. Mau kayak gitu bacanya silakan, atau mau tuh la ilaha illallah saja atau Allah Allah saja, terserah. Pada intinya titik tekannya adalah disuruh kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan hati mengingat Allah taala itu tak bisa dipungkiri pasti akan menjadikan kita tuh baik. Ya, kita ingat Allah taala, tahu-tahu Allah suruh di hadapan kita kewajiban untuk melakukan kewajiban. Masa iya kewajiban itu nak mau kita tidak dikerjakan? Kan aneh, mulutnya ingat kepada Allah, di hadapan ada kewajiban tapi tak mau dikerjakan, atau aneh namanya. Masih dengan berzikir kepada Allah tuh menjadikan kita lebih bersemangat mengerjakan kewajiban dari itu. Andaikan di hadapan kita ini ada larangan, dengan kita mengingat Allah Ta'ala menjadikan kita tuh mundur daripada menerjang itu. Masa iya mulutnya berzikir sementara di depan ada larangan langsung tetap dilanggar gitu. Seakan-akan pemanfaatnya kita berzikir pakai mulut tadi. Nah, jadi dengan mengingat Allah, menggunakan hati tentu yang dikehendaki, itu menjadikan kita semakin beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi. Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Artinya jangan banyak bicara selain zikir kepada Allah. Jadi kalau nak banyak bercakap, banyaklah bercakap tapi isinya zikir kepada Allah, maksudnya gitu. Karena sesungguhnya banyak berbicara selain zikir adalah penyebab hati yang keras. Jadi kalau kita banyak ngobrol, banyak berpandir tapi selain zikir kepada Allah, itu menyebabkan hati kita keras. Nah, kalau sudah bahasa hati keras nih, nasihat payah masuk, dipadahi keras kepala, merasa paling pembujurnya, tidak bisa dikritik, itu tanda-tanda hati keras. Kalau nasihat-nasihatnya itu sifatnya itu pemberian iming-iming atau sugesti, kayak nasihat nanti di akhirat dapat surga, nanti dapat gini-gini, itu tidak ada merespon. Kalau orangnya hatinya keras, tidak ada semangat dia untuk menjalankan, itu tidak ada. Kalau nasihat itu isinya ancaman-ancaman, nanti ada siksa kubur, nanti ada neraka, itu orangnya hatinya keras, tidak akan timbul rasa takut, tidak akan mungkin dia mau menjauhi. Kenapa? Ya namanya sudah hati keras tadi itu. Tapi kalau orang yang hatinya lembut, wah itu mudah dia menangis. Ya, kalau sudah iming-iming tadi, sugesti tadi, semangat nak gawi. Nah, kalau sudah ada bahasa ancaman-ancaman, itu semangat nak menjauhi, istilahnya gitu. Itu tandanya lembut hatinya. Nah, kita hendaknya punya hati yang sedemikian. Ternyata kalau hati keras tadi itu efek daripada banyak berpandir dengan yang selain berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia dari rahmat Allah adalah orang yang memiliki hati yang keras. Itu hati yang keras model kayak tadi tuh. Jadi kalau jamaah ini punya keluarga, punya kawan, punya tetangga, lihat ya. Asal sudah dinasihati, tidak ada mempan, kebal, nah itu berarti sudah dapat ciri-ciri orang tua hatinya keras. Ya, payah, tidak bisa kita nak mencoba menasih, tidak bisa. Ya, kenapa? Kita kadung sudah seperti itu keadaan dia. Nah, itu hati yang lebih keras tadi itu lebih keras daripada batu. Batu aja sekeras-keras batu, dititisi air aja terus-menerus, dia bisa akan bolong, akan lunak jadinya. Tapi kalau hati itu lebih keras daripada batu tadi. Ya. Kemudian panjang nasihatnya lagi ya. Nah, karena panjang masih ialah dicukupkan aja lah. Ahabbul kalami ilallah wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala manawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.